Alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid As-Salam beserta seluruh jajarannya, para ketua RT dan RW-nya, wabil khusus penceramah kita yang pada hari ini kita sama-sama undang, Bapak Kiai Ujang Rifai. Beliau adalah sahabat saya yang pertama kali membuat plang al-isti'anah yang tak terlupakan oleh saya. Pak Ustadz Ujang Rifai ini tahun 93 dia udah membuatkan suatu plang al-isti'anah buat saya. Beliau ini orang baik. Yang terhormat Ketua DMI Kabupaten Bogor, Bapak Haji TB Irwan Kurniawan Eskom, beserta Ketua DMI Kecamatan Cilengsi, Bapak Haji Ujang Dayat, alhamdulillah lengkap hadir, dan DMI desanya, Ketua MTSC-nya juga lengkap hadir. Para jamaah yang tergabung dalam MTSC, para ketua DKM yang tidak saya sebutkan satu-satu, wabil khusus yang hadir pada kesempatan ini baru tergabung Masjid Al-Ittihad, selamat datang kami ucapkan. Kemudian juga dari Masjid Medland As-Salam Cilengsi depan kecamatan juga selamat datang kami ucapkan, bergabung di MCSC, dan 25 masjid yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatunya. Para jamaah sekalian, hari ini DKM Masjid As-Salam memperingati Maulid. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mendengarkan terlebih dahulu sepatah kata sambutan dari Ketua DKM pada Bapak Haji Fahrul. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dalam kesempatan ini kata sambutan akan disampaikan oleh Ketua Panitia HPI kita sekaligus Menteri Agama Masjid As-Salam. Untuk Pak Ustadz Entis Sutisna mohon di depan, karena ini ada HPI kami mohon bisa didampingi Wakil Lingkungan Pak RW 13, Pak Jupri, Pak RW, mohon maaf bisa di depan. Oke, makasih. Lanjutkan, ini insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Panitia sekaligus Menteri Agama dari DKM As-Salam. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Kiai Haji yang saya hormati, Bapak Kiai Haji Ujang Rifai dari Gunung Putri, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Asif Saifuddin sebagai penasihat MTC, yang saya hormati Bapak Ketua DMI Kabupaten Bogor, Bapak Kiai Haji Irwan Kurniawan, yang saya hormati para ustadz, para alim ulama, para asatidz yang tergabung di MTC, yang saya hormati juga Bapak Ketua DKM Masjid As-Salam, Bapak Haji Fahrul Rahman, yang saya hormati juga Sohibul Wilayah, Bapak Ketua RW 013, Bapak Jufri Somad, yang saya hormati juga para jamaah-jamaah MTSC dan jamaah-jamaah Masjid As-Salam. Terima kasih telah bisa hadir di Masjid As-Salam pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan nikmatnya lah pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa ditakdirkan untuk bisa berkumpul dalam rangka menjalankan
salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yaitu salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim dan memperingati hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat bertersalam mudah-mudahan tak lupa kita curahkan kepada suri toladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah sekalian, kami dari penitia HPI Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan selamat datang di Masjid As-Salam, dan kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari panitia dari hal penyambutan kami maupun dari tempat dan hidangan yang kami sediakan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada warga masyarakat Cilengsi khususnya Blok A, B, C, dan D, khususnya para ibu-ibu dan ibu-ibu khususnya yang telah menginfakkan sebagian rezekinya guna mendukung lancarnya pada acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa-apa yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah membalas dengan limpahan rezeki yang barokah dan jadi amal kebaikan buat kita semua. Tak lupa saya ingin ucapkan banyak terima kasih juga kepada warga masyarakat di sekitar Masjid As-Salam di luar perumahan Cilengsi Elok. Terima kasih Pak Muhadi, Bapak RT Gopar, Bapak Nurdin, Pak Yono sebagai koordinator di luar perumahan Cilengsi Elok yang telah mengorbankan baik itu moral ataupun materinya. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada jamaah Masjid As-Salam, khususnya para panitia yang membantu persiapan untuk acara pagi hari ini. Mudah-mudahan kita kedepannya lebih solid lagi, lebih kompak lagi, dan lebih baik lagi. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh Ketua Panitia. Memang mohon maaf selama ini beliau silent. Setiap ada kegiatan HBI, insya Allah selalu di bawah Ketua Panitia sebagai bidang dakwahnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini beliau bisa langsung kelihatan di tampak. Tidak akan mengurangi ketajiman kami selalu Ketua DKM untuk para seluruh Ketua DKM yang hadir di masjid kami. Alhamdulillah. Demikian dari kami, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih tadi sambutan dari Ketua DKM dan Ketua Panitia. Para jamaah dan hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita masih waktu luang sampai dengan waktu syuruk ya. Terima kasih juga disampaikan kepada Ketua RW Bapak Jupri Somad yang sudah memfasilitasi kegiatan ini beserta Ketua RT dan RW-nya. Selanjutnya yaitu saya mohon karena ini baru hadir Ketua DMI 5 menit ya Ketua DMI untuk memberikan sedikit pengumumannya barangkali karena beliau berkuasa memberhentikan DKM Pak. Ketua DMI itu berkuasa memberikan DKM. Lamun aya DKM nu bader dieureunkeun Pak ku DMI mah. Pada Bapak Haji Irwan Kurniawan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayat. Yang saya hormati Dewan Penasehat MTSJ
Bapak Kiai Haji Asep Saifuddin, SAGMM, yang saya hormati Al-Mukarram sebagai penceramah Bapak Kiai Haji Ujang Rifai, SAG MPDI, yang saya hormati Ketua DKM beserta panitia yang alhamdulillah pada hari ini bisa menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama hadir berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti majelis tahajud subuh sekaligus peringatan Maulid. Alhamdulillah MCMC hadir memberikan solusi. Artinya, paling tidak ketika kita memperingati Maulid di subuh ini, tentunya biasanya jamaahnya sedikit. Tapi dengan adanya MCMC, maka jamaahnya cukup besar dan cukup banyak. Dan itu pun hari ini kita masih keadaan pandemi, artinya masih dibatasi para jamaahnya. Ini sudah meledak, apalagi ketika pandemi ini sudah berlalu, insya Allah bisa meledak sampai ke jalan-jalan ya Pak Jasir ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh DKM Masjid As-Salam. Pada hari ini DKM Masjid As-Salam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan ini merupakan momentum yang tepat untuk kita selalu mengingat, menumbuh kembangkan kecintaan kita pada Rasulullah SAW. Dan ini merupakan ibadah yang sifatnya ritual atau mahdoh. Dan mudah-mudahan di samping ibadah mahdoh yang dilakukan Masjid As-Salam, mudah-mudahan kita juga bisa bekerjasama dalam hal-hal yang sifatnya muamalah. Dan alhamdulillah pada hari ini juga hadir Ketua DMI Kecamatan Cilengsi. Mudah-mudahan bisa selalu bersinergi, dan bahkan Ketua SMC juga Ketua DMI Desa Cilengsi. Artinya banyak sekali program DMI yang bisa bekerjasama di samping adanya pelatihan, pembinaan, dan juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya muamalah. Insya Allah nanti bisa disinergikan dengan Pak Haji Ujang, Pak Haji Nurdin. Mudah-mudahan Masjid As-Salam bisa selalu meningkatkan eksistensinya dalam rangka memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat. Jadi keberadaan masjid di DKM bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya kira cukup sekian karena waktunya terbatas. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ketua DMI, singkat, padat, dan tepat. Para jamaah dan para hadirin sekalian, marilah kita sama-sama dengarkan tausiah tentang Maulid Rasulullah. Kemudian hikmah-hikmah di balik sholat tahajud subuh berjamaah dan lain sebagainya. Siaran ini live di YouTube MTSC. Jadi yang tidak bisa ikut bisa menyaksikan di rumah kita masing-masing. Kepada Bapak Kiai Ujang Rifai PDI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd.
Qala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Al-ayah sadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para masyayikh, tuan guru, wabil khusus yang hadir dalam kesempatan ini, yang mulia sahabat saya, Dewan Penasehat MTSC Kiai Haji Asep Saifuddin SAG MM. Barakallahu fi tuli hayatihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Tadi beliau menyebut saya dulu pernah buat pelangnya Al-Isti'anah. Saya dulu waktu pesantren senang nulis. Saya ingat betul waktu itu didatangin juga sama Kiai Haji Ahmad Kosasi, guru kita, orang tua kita. Ustaz, tolong tulisin pelang buat sekolah saya. Alhamdulillah saya juga nulisin. Padahal saat itu saya juga nggak jago banget nulis, tukang cetak juga ada. Tapi saya pengen ditulisin sama Ustaz. Alhamdulillah saya buatkan pelangnya. Gak tahu pelangnya masih ada atau enggak itu. Dulu Pak Kiai ngomongnya ini pelang gak bakalan diapa-apain Ustaz. Insya Allah gak bakalan ada pelang yang lain, gak apa-apa, itu tetap dipasang. Gak tahu sekarang ada atau enggak. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berkahnya mudah-mudahan menjadi jalan keberkahan buat kita semuanya. Yang mulia sahabat saya, Ketua DMI Kabupaten Bogor, Al-Mukarram Kiai Haji Tubagus Irwan Kurniawan Eskom MM. Saya juga ingat dengan beliau perjuangan dulu di Masjid Ar-Razzaq waktu beliau jadi ketua remajanya Masjid Ar-Razzaq. Luar biasa. Segenap ketua DKM, wabil khusus ketua DKM As-Salam beserta jajaran pengurus, ketua DMI kecamatan, dan juga para sesepuh, para asatizunal kiram yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada mereka, para guru-guru kita semua. Teriring doa dari kita semua, mudah-mudahan guru-guru kita selalu diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah, diberikan berkah umur, berkah rizki, dan berkah hidupnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh seperti ini, kita teringat satu nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i. Kata Al-Imam Syafi'i, uhibbus salihina walastu minhum. Aku mencintai orang-orang yang soleh, meskipun aku bukan termasuk di antara mereka. La'alli anala minhumus syafa'ah. Aku berharap bisa berkumpulnya dengan mereka orang-orang yang soleh, bisa mendapatkan kebaikan yang banyak. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi walau kana sawa'an fil bid'ah. Aku enggak senang tuh kalau lihat perniagaan orang berkumpul banyak bermaksiat, meskipun di antara mereka banyak berbicara tentang sesuatu yang sangat agung. Jamaah sekalian, jadi hadirnya kita di tempat ini kita patut bangga, karena di antara kita semuanya ini insya Allah adalah orang-orang yang soleh. Waktu kecil kita pernah ditanya, nah, kalau kamu besar nanti mau jadi apa? Atau bahkan kalimat ini sering kita ucapkan untuk anak-anak kita. Nah, kamu nanti kalau udah gedenya mau jadi apa? Biasanya anak-anak kita akan ngomong, saya ingin jadi presiden, saya ingin jadi gubernur,
saya ingin jadi pengusaha, ingin jadi dokter, ingin jadi profesor, dan seterusnya. Jarang kita dengar, Pak, saya ingin jadi anak yang soleh. Pernah dengar begitu? Paling hanya sebatas doa. Padahal orang yang diangkat derajatnya oleh Allah itu adalah mereka orang-orang yang soleh. Bisalah derajat itu diangkat hanya sebatas dunia. Jabatan sekarang ini yang kita saksikan ada di dunia ini hanyalah pengangkatan urusan di dunia. Tapi di akhirat orang soleh punya kedudukan tinggi di hadapan Allah. Dan itu disebut oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 69. Wasilahnya karena dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, akan dihimpun dengan para nabi, amin. Akan dihimpun dengan para syuhada, amin. Dihimpun bersama dengan orang-orang yang jujur, dan dihimpun juga bersama dengan orang-orang yang soleh. Kita semuanya ini, amin. Lalu apa istimewanya orang soleh ini? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, orang soleh itu orang yang pandai memanfaatkan waktu. Disebut oleh Allah dalam surah Az-Zariyat, kanu minal laili ma qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka orang-orang yang soleh itu adalah mereka orang-orang yang menyedikitkan tidur di waktu malam. Dan pada waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb. Semua orang pasti punya masalah, betul Pak? Ini kelihatan ini banyak masalah ini. Tapi bagaimana cara menangani masalah beda. Orang soleh ketika menangani masalah, dia gunakan waktu di sepertiga malam akhir untuk bermunajat kepada Allah. Ketika dia punya planning, ketika dia punya rencana, maka dia pun selalu bermunajat kepada Allah. Mari kita belajar. Orang-orang yang pandai memanfaatkan waktu pada saat Qiyamul Lail. Sultan Muhammad Al-Fatih, seorang penakluk Konstantinopel. Saat dia menaklukkan Konstantinopel, saat itu umurnya baru 21 tahun. Apa rahasia kehebatannya dia sampai bisa menaklukkan Konstantinopel ini? Bukan karena banyaknya pasukan. Beliau memang begitu ganas ketika berhadapan dengan musuh, tapi hatinya begitu lembut ketika bertemu dengan rakyatnya. Jamaah sekalian, ternyata rahasianya Sultan Muhammad Al-Fatih ketika malam dia bangun dan dia bangunkan rakyat-rakyatnya, dia tanya, wahai rakyatku, apa engkau sudah bertahajud? Wahai rakyatku, apakah engkau sudah bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluh? Nuruddin Mahmud Zanki, seorang penakluk pembebasan perang salib. Ibnu Katsir menyebut beliau ini seorang yang sangat candu terhadap Qiyamul Lail, seorang yang gila terhadap sholat tahajud. Bahkan istrinya Khotun binti Atabik pun sama, orang yang begitu bersemangatnya ketika menyambut malam, dia tidak ingin lewatkan. Apa rahasia kehebatan beliau sampai bisa menaklukkan perang salib itu? Terdapat pada begitu senangnya beliau berqiyamul lail. Maka pantas saya sebut orang yang rajin qiyamul lail, insya Allah orang yang sukses. Tapi qiyamul lailnya seminggu sekali apa tiap rutin ini? Ya, jamaah sekalian, seorang budak yang bernama Maimun, beliau orang yang sangat miskin harta. Kulitnya begitu hitam pekat,
Ketika malam datang bisa jadi kulitnya lebih hitam daripada malam itu. Tapi Malik bin Dinar dan Sabit al-Bunani dia pernah menyebut bahwa seorang Maimun budak ini ketika berdoa, doanya diijabah oleh Allah. Apa rahasia kesuksesan Maimun sampai doanya didengar oleh Allah? Ternyata beliau orang yang juga sangat cinta dengan qiyamul lail. Masya Allah. Ibnu Munkadir beliau pernah mengatakan, tidak ada kelezatan di dunia ini kecuali 3 hal. Yang pertama, qiyamul lail. Yang kedua, bertemu dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga, sholat berjamaah. Itulah kalau orang sudah begitu cinta dengan qiyamul lail. Kira-kira kalau pertanyaan ini saya tanyakan kepada jamaah, apa yang paling nikmat di dunia ini? Kita jawabannya bisa jadi nasi kebuli. Kita jawabannya tuh nikah. Tapi mereka pencandu, pencinta qiyamul lail, mereka tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Fudail bin Iyad beliau pernah mengatakan, ketika matahari terbenam, di saat malam kemudian muncul gelap gulita datang, hatiku begitu berbangga dan berbahagia. Kenapa? Sebab aku bisa berkholwat, aku bisa bersunyi diri dengan Rabbku. Tapi ketika matahari datang, matahari merekah, memancarkan sinarnya, pasti orang akan datang kepadaku. Dan di saat orang datang kepadaku atau aku datengin mereka, maka bisa jadi peluang dosaku, peluang kemaksiatanku semakin bertambah. Pak, kira-kira kalau maksiat itu enaknya ada orang apa nggak ada orang? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Abu Sulaiman bahkan lebih ekstrim lagi, dia mengatakan, apa perkataannya tentang qiyamul lail? Dia katakan, jika tidak ada malam maka aku tidak suka hidup di bumi ini. Kalau sebab nggak ada malam, aku nggak seneng tinggal di bumi. Kira-kira kita senengan malam apa senengan siang sih Pak? Ya Allah ya Rabb, kayaknya 50-50 nih kita nih. Ustaz kan ada bagiannya masing-masing. Silahkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang penting jangan lewatkan waktu untuk berqiyamul lail. Meskipun hanya beberapa saat dalam hitungan rakaat, meskipun hanya 2 rakaat. Insya. Jadi orang yang soleh adalah mereka orang yang pandai memanfaatkan waktu. Di saat mereka orang lain sedang terlelap tidur, dia justru gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan lagi orang-orang yang soleh. Di antara sekian banyak hamba-hamba Allah, mereka orang-orang yang soleh itu, mereka memiliki qalbu alyanuha wa araqquha. Mereka punya hati, tapi hatinya penuh dengan kelemah lembutan. Jadi orang yang soleh itu hatinya lemah lembut, jamaah sekalian. Kelihatan ini. Hatinya ini lemah lembut, ini dilihat dari pecinya ini. Insya Allah ini calon penghuni surga ini. Pecinya ya. Dari mana Ustadz ukurannya seorang memiliki hati yang lemah lembut? Indikatornya 3. Orang yang lemah lembut itu baik, benar, indah. Orang yang lemah lembut dengan punya kebaikan, kita lihat ukurannya, baikkah dia dengan keluarganya? Baikkah dia dengan orang tuanya? Kalau dengan orang tuanya saja selalu bermusuhan, maaf, dia tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang baik.
dan jangan harap dia punya hati yang lemah lembut. Baikkah dia dengan istrinya? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, adakah di antara kita yang malam ini berantem dengan istri? Seorang suami yang berangkat kerja, berangkat untuk menjemput rizki, tengah dalam keadaan aladul khisam dengan istrinya, berantem dengan istrinya, meskipun diam, maaf, jangan harap dia bisa mendapatkan rizki yang sudah dijanjikan oleh Allah. Karena muncul ketidakridhaan, dia tidak bisa jadi orang baik, hatinya belum jadi orang yang soleh. Alyanuha wa araquha. Baikkah kita dengan anak-anak kita? Baikkah kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang masuk dalam kerabat kita? Baikkah kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita? Kalau ternyata ini sudah dikatakan kita sebagai orang baik, insya Allah kita memiliki orang atau hati yang lemah lembut. Insya. Indikator yang kedua benar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, benar ini berarti padu padannya antara ucapan dengan perbuatan. Itu benar. Sebab kalau hanya sekedar bisa bicara, gampang. Yang penting amalnya. Oleh karena itu jamaah, sesuaikan antara ucapan kita dengan perbuatan kita. Mereka orang-orang yang berilmu bisa saja menjadi teguran buat dirinya karena mereka hanya pandai berbicara, tapi kadang untuk mengamalkannya susah. Jamaah sekalian, mari kita perbaiki hubungan rumah tangga kita. Jadilah suami yang baik. Hari dia berantem terus dengan istrinya. Anaknya ngancem-ngancem dan seterusnya. Ya Allah, ya Allah. Jadi jangan harap kita memiliki hati yang lemah lembut kalau kita belum padu padan antara ucapan kita dengan perbuatan kita. Lalu yang ketiga, indikator seorang yang memiliki hati yang lemah lembut adalah mereka orang-orang yang memiliki keindahan. Indah itu bukan berarti dia punya bibir di lipstik. Dia punya wajah terus dikasih kosmetik. Bahkan untuk menunjang penampilannya dia perbagus bajunya. Bukan. Indah itu manakala Allah berikan karunia, Allah titipkan kedua mata kita, Allah titipkan telinga kita, Allah titipkan mulut kita, hidung kita, dan seterusnya. Dia gunakan di jalan yang Allah ridhoi. Itu indah namanya. Masya Allah. Kalau kita perhatikan jamaah sekalian, kenapa kadang kita ini kurang bersemangat dalam ibadah? Biasanya ada yang disebut dengan musiman di hati kita ini. Kalau lagi seneng ya seneng, kalau nggak seneng ya tinggalin aja. Kok tidak muncul semangat kita dalam ibadah? Periksa jamaah. Jangan-jangan ada perbuatan dosa, ada perbuatan maksiat yang kita lakukan. Ada hal yang tidak indah dari anggota tubuh kita ini. Mata sering kita gunakan melihat yang tidak pantas kita lihat. Benar saat ini kita tidak minum minuman keras. Benar saat ini kita tidak berzina. Benar saat ini kita tidak membunuh, tidak melakukan perbuatan dosa, dosa besar. Tapi perhatikan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Anggota tubuh ini, ya Allah ya Rabb. Ini nikmatnya mata bisa melihat, tapi apa yang dilihat? Nikmatnya telinga bisa mendengar. Jamaah sekalian, saya percaya yang hadir di sini telinganya normal dan sehat semuanya ini. Benar ini. Ini kan bagian dari nikmat Allah. Hidung kita ini alhamdulillah bisa mencium, Pak. Kemarin banyak saudara-saudara kita atau bahkan kita yang nggak punya indera penciuman, padahal hidungnya ada. Enak nggak tuh? Masya Allah tuh.
Makan duren Pak, nggak ada baunya. Enak apa enggak itu? Nggak kecium baunya, nggak nikmat tuh duren. Masak apapun nggak ada rasanya, jamaah sekalian. Baru satu dicabut nikmatnya hidung, rasanya luar biasa. Mulut kita diberi oleh Allah, dipakai untuk berkata apa? Jahatkah, menyinggungkah, menyakitikah? Jadi orang yang indah itu mereka orang yang bisa menggunakan semua fasilitas yang Allah berikan ini dipakai di jalan yang Allah ridhoi. Salah kita memakainya, maaf, ibadah tidak akan pernah bersemangat. Apa hubungannya Ustadz antara semangat ibadah dengan anggota tubuh? Manakala mata sering kita lihat hal yang tidak pantas, maka dia tidak akan pernah kuat untuk melihat Al-Quran. Manakala mata kita gunakan untuk melihat yang tidak dibolehkan oleh Allah, maka mata tidak akan pernah nyaman memandang orang-orang soleh berada di rumah Allah ini. Begitupun telinga di saat senang mendengarkan hal yang sifatnya hiburan yang menyebabkan lalai kepada Allah, maka dia tidak akan sanggup telinga ini untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Gak kuat jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Bicara tentang indah, padu padan semua kenikmatan yang Allah berikan dari anggota tubuh ini, wajib hukumnya kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Meningkatkan ibadah. Maka jamaah sekalian, jangan kasih kendor ibadah kita. Saya mau tanya, kira-kira ibadah makin kesini Pak, makin semangat apa makin kendor nih? Makin semangat apa makin kendor? Yang saya takutkan makin kesini Pak, makin kendor ibadahnya. Godaan dunia makin berat, badan makin lemas, makin lemah, makin sakit, ibadah semakin kendor. Maka jaga intensitas ibadah kita ini. Niatkan bagi kita semuanya ini untuk terus berada dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan sholat yang Allah panggilkan kepada kita. Kita ini hidup kan cuma nunggu panggilan Allah aja, betul gak Pak? Bapak lagi enak-enak kerja, dipanggil oleh Allah azan. Azan apa itu? Zuhur. Sholat Pak. Mau pulang dipanggil lagi sama Allah. Azan lagi, diingetin lagi, ibadah lagi. Belum juga sampai rumah Pak, maklum macet udah dipanggil lagi. Apa itu? Maghrib. Aduh capek sampai rumah, mau rebahan, udah dipanggil lagi. Apa itu? Isya. Lagi nikmat-nikmatnya tidur Pak, dipanggil lagi. Subuh. Hidup kita hanya tinggal nunggu panggilan yang ikhlas jamaah sekalian. Maka ketika seorang yang soleh menunggu panggilan Allah, dia sambut dengan gembira. Apa yang dia katakan di hatinya? Aku ridho, aku ikhlas menunggu panggilan Allah, dan aku siap untuk bersama menyambut panggilan Allah. Itu orang soleh. Dari sekarang kita sudah subuh, ya Allah saya siap untuk menerima panggilan zuhur. Ketika zuhur datang, ya Allah saya siap untuk menerima panggilan asar, dan seterusnya jamaah sekalian. Orang yang kalau sudah cinta dengan ibadah, dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf saya dibatasi juga Ustadz, cuma 25 menit gitu. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambah semangat kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qiyamul Lail terus lakukan, jalankan. Saya ada di grup bareng dengan Pak Kiai Haji Asep. Alhamdulillah selalu saling mengingatkan. Di grup tahajud setiap malam terus kita galakan. Jangan hanya karena kita berkumpul saat ini saja. Setiap saat, setiap waktu maksud saya, setiap malam kita gunakan kesempatan untuk berqiyamul lail. Kalau ada datang masalah, beda penanganannya. Kalau panca indera itu ada 5, maka orang yang rajin bertahajud, dia akan menggunakan indera ke-6-nya. Apa itu? Kepekaan hatinya. Dia akan gunakan untuk bermunajat kepada Allah.
Dan caranya Allah memberikan jawaban kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang rajin qiyamul lail. Itu akan berbeda dengan orang yang tidak rajin qiyamul lail. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan cerahan dari Bapak Haji Ujang Rifai tentang hikmah-hikmah tahajud yang selama ini karena Allah, dan insya Allah mudah-mudahan Allah kumpulkan nanti sebagaimana beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan para hadirin sekalian, untuk berikutnya kami persilakan yaitu pemberian ucapan terima kasih marbotku dari Ketua MTSC dan lanjutan pengajian atau MTSC di tempat berikutnya. Pada Bapak Ustaz Nurin, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa nih pada kesempatan pagi ini, jamaahnya meledak. Masya Allah, ada ibu-ibunya juga nih ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Siapa kita? MTSC. Berkah, berkah, berkah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Al-Mukarramun, para kiai, para ustadz, para asatid, para ketua DKM sekecamatan Cilengsi, alhamdulillah hadir. Wabil khusus ketua DKM Masjid As-Salam Cilengsi Elok Bapak Haji Fahrul, dan ketua RW Bapak Jupri Somad beserta para RT semuanya, yang terima kasih yang sudah memfasilitasi tempat dan semuanya. Baik, langsung aja kepada para jamaah, insya Allah untuk pekan depan Sabtu pagi yang akan datang, yaitu di Cipenjok di Musola Yapa 2 ya, di Yapa 2 itu di Kampung Cikukulu, kampung baru yang ada di Cipenjok ya, tidak jauh dari jalan ya. Pada kesempatan ini kita seperti biasa untuk memberikan tanda terima kasih kepada Tamir Masjid. Kepada Tamir Masjid ada 2 orang di sini, sebetulnya 3 nih Tamir Masjidnya, cuma menyiapkan 2. Untuk itu kepada Tamir Masjid untuk maju ke depan. Pak Tatang, 1. Kepada Pak Haji Irwan untuk memberikan ya, bagus. Kepada Bapak Haji Hidayat untuk memberikan selamat. Selamat